untuk kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andi Nata. Di sini saya selaku perwakilan kelompok 2. Kemudian ada Bu Reni April Wahyuni. Kemudian ada Ibu Ika Suliatiawati sebagai anggota kelompok. Baik, di sini saya sebagai hostnya. Kemudian yang akan melaksanakan praktiknya adalah Ibu Reni dan Ibu Ika. Kemudian di sini pada kesempatan ini Ibu Reni sebagai coachnya, kemudian Ibu Ika itu sebagai coachnya. Jadi silakan saya persilakan kepada Ibu Reni dan Ibu Ika untuk melaksanakan prakteknya. Baik, terima kasih Pak Andi Nata. Terima kasih juga kepada Pak Irwan selaku fasilitator dan rekan-rekan CGP di sini. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan praktek coaching dari kelompok 2. Mungkin kita mulai saja langsung ya Bu Ika. Ya, siap Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Reni. Selamat siang Ibu, gimana keadaannya hari ini Bu? Selamat siang Bu Reni, Alhamdulillah. Hari ini saya agak super galau Bu Reni dengan kondisi saya yang seperti ini. Gimana nih Bu, gimana nih hari ini? Kebetulan kita ada waktu nih sekitar 10-15 menit gitu. Jadi hari ini apa nih yang mau kita bicarakan nih? Kira-kira ada tentang kegalauan tadi Bu Ika tadi, boleh kita bicarakan? Iya, baik Bu, ini mumpung kita ada kesempatan waktu berbicara, bisa sharing. Ini saya mau menyampaikan kegalauan saya. Saya ini agak sedikit bimbang atau galau bahasa sekarangnya Bu, mengenai kurikulum Merdeka, terutama dalam penerapannya. Karena jujur sekolah saya atau sekolah kami ini pertama kali menerapkan kurikulum Merdeka ya tahun ini. Jadi untuk kelas 7 ini sudah baru kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 8 sama kelas 9 masih penyesuaian ya. Masih banyak yang kurikulum 2013. Nah, galaunya saya di sini mewakili teman-teman Ibu, galaunya seperti ini. Ini kan dalam kurikulum Merdeka, dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita kan sebenarnya guru sudah harus menyiapkan melakukan tes diagnostik kognitif maupun non kognitif ya Bu ya. Tetapi karena kami ini masih bingung, kemarin pas saya jadi panitia MPLS tuh saya sudah melakukan tes diagnostik kognitif pada siswa baru, tetapi saya lupa menyisipkan di situ ada tes non diagnostiknya. Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi kelas 8 sama kelas 9 mungkin kita bisa melakukan tes non kognitif, diagnostik non kognitifnya kan dengan cara mungkin kita sudah tahu ya karakter anak, sudah mengamati, atau dulunya kita sudah mendiferensiasinya karena kelas 7 kan kita mungkin sudah tanya jawab atau sudah mengamati karakternya atau bertanya pada guru wali kelas sebelumnya. Tetapi di kelas 7 ini karena kami semuanya keseluruhan guru ini belum melakukan tes diagnostik non kognitif, jadi galau. Bagaimana sih cara mengefisienkan waktu atau mengefektifkan waktu? Sementara ini kan sudah berjalan Ibu kurikulum Merdeka. Nah, mungkin juga kami ini melakukan tes dengan saat berlanggapannya dengan kondisi yang sangat minim seperti itu Bu Reni. Oke, baik Ibu, kalau bisa saya rangkum ya tadi ya. Jadi kegalauan Ibu ini, Ibu bilang tadi bahwa Ibu itu merasa bingung ya untuk penerapan terutama di cara melakukan tes diagnostik, terutama yang non kognitif ya Ibu ya, begitu ya, dan bagaimana cara mengefektifkan waktunya, bukan begitu Bu? Benar Bu Reni, seperti itu kegalauan saya. Oke, baik Bu. Jadi kira-kira setelah kita berbincang-bincang ini, apa yang Ibu harapkan nantinya? Saya berharap Bu, saya ada langkah yang tepat untuk menemukan
solusinya, bagaimana pembelajaran yang efektif, bagaimana melakukan tes, cara yang efektif dalam melakukan tes non kognitif, diagnostik non kognitif, karena waktunya ini kan sudah masuk jam efektif, Bu, seperti itu. Oke, baik. Jadi Ibu ingin menemukan solusi bagaimana langkah yang atau waktu yang efektif ya dalam melakukan tes diagnostik tadi. Ya. Benar. Nah, menurut Ibu, kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan? Saya tuh mengharapkan kondisi idealnya seperti ini, Bu. Saya bisa melakukan tes diagnostik non kognitif ini dengan tidak mengganggu jam pelajaran. Maksudnya gini, meskipun pembelajarannya sudah efektif, nah saya bisa memberikan tes diagnostik non kognitif itu dengan cara yang strategi yang saat ini juga yang maksudnya efektif gitu, Bu. Oke, kalau begitu peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu lakukan? Kemungkinan yang saya lakukan ini, saya ingin melakukan tes ini aja, Bu, agar tidak memakan waktu lama. Kalau biasanya kan tes ada beberapa cara atau strategi dalam menentukan tes diagnostik non kognitif ya, Bu ya. Ada kita menggunakan aplikasi, ada cara menggunakan selebaran, misalkan kita ada mengisi format atau mengisi di situ berupa checklist seperti itu. Tetapi kalau saya ini mengingat waktunya ini sudah berjalan pembelajaran efektif, itu akan memakan waktu lama, apalagi sarana prasarana di sekolah saya ini kan kurang. Kalau misalkan mau meminta anak membawa HP semuanya dengan kita mendownloadkan atau mengisi aplikasi atau baik aplikasi secara online maupun offline, itu sepertinya membutuhkan waktu lama, membutuhkan persiapan yang lama, atau mau ngeprintkan bentuk teks kognitif diagnostik non kognitif dalam bentuk misalkan tadi mengisi checklist tentang beberapa lembar gitu, sebenarnya memakan waktu lama. Dan saya sebenarnya peluang saya ini, Bu, saya bisa mengefisienkan waktu atau membuat waktu secara efektif itu dengan cara langsung aja mendata ke anaknya. Saya dengan kawan-kawan seperti itu. Jadi tidak mengganggu pembelajaran kita, itu hanya membutuhkan waktu beberapa menit aja sepertinya, seperti itu, Bu. Baik, jika kita rating nih dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu tadi? Posisinya nih masih di 6,5 sepertinya, Bu, karena persiapannya sangat kurang. Oke, Ibu ingin menuju ke skala berapa? Saya ingin menuju ke skala 8 dulu, Bu. 8. Jadi apa rencana atau strategi yang Ibu lakukan untuk menuju skala tersebut? Untuk menuju skala itu, jadi ini kan sudah waktunya mepet sekali. Mungkin saya dengan kawan-kawan ini berdiskusi sebentar, menentukan bagaimana instrumen yang tepat dalam memberikan tes diagnostik non kognitif. Misalkan langsung saja instrumennya berupa angket pendataan dengan menanyakan kalian lebih suka cara belajar, gaya belajar yang mana, minatnya seperti apa, seperti itu. Karena itu waktunya sangat efektif. Kalau misalkan harus mendiagnostik dengan cara aplikasi atau dan sebagainya gitu, karena ini kami ngejar waktu, mungkin akan memakan seharian itu mungkin melakukan tes tersebut sehingga memakan jam efektif dalam belajar. Jadi melakukan diskusi terlebih dahulu, menentukan instrumen yang tepat, yang sesuai, kira-kira durasinya tidak lama dalam nanti memberikan tes non kognitif diagnostik non kognitif sebelum pembelajaran. Seperti itu, Bu. Kira-kira berapa lama rentang waktu yang Ibu butuhkan untuk mempersiapkannya? Karena kami juga kejar target untuk memberikan pembelajaran yang berdiferensi yang efektif, yang masnya, Bu. Nah, mungkin kami berlama-lama. Mungkin sepulang sekolah ini kami berdiskusi sesama guru, menentukan dan besok pagi bisa menerapkan
biasanya di kelas kami masing-masing atau dalam mata pembelajaran kami masing-masing, dan sebelumnya emang kami sudah harus menyiapkan dari ketiga gaya belajar tersebut, baik audio, visual, atau kinestetik. Kita udah siapkan semuanya, jadi nanti tinggal eksekusi aja, mendata aja. Kita bisa cek, bisa analisis dari gaya belajar mereka apa, langsung kita eksekusi atau terapkan ke siswa. Seperti itu, Bu Reni. Oke, menurut Ibu ada strategi lain lagi selain yang tadi Ibu rencanakan? Strategi lain itu sebenarnya ada, Bu, banyak seperti itu. Tapi yang paling efektif ya tadi itu, Bu. Kami membuat angket, kemudian kami membagikan di waktu sebelum awal pembelajaran. Kalau misalkan kami ini mau membagikan angketnya ini pada waktu maksudnya itu meluangkan waktu sehari tadi itu berakibat ya itu jam kami terpotong semuanya. Jadi mungkin sebelum pembelajaran lagi biar lebih efektif itu, setelah itu paling kan terpotong 5 menit atau 10 menit. Setelah itu kita udah tahu dia belajarnya seperti apa. Nah, kita sudah bisa menyiapkan konten apa saja. Kontennya kan sebelumnya udah disiapkan itu ya, Bu ya. Tinggal menerapkan aja. Seperti itu, Bu. Kapan mulai kita melaksanakan rencana aksi? Secepatnya, Bu, karena ini sudah mulai jam efektif. Mungkin besok pagi kami sudah bisa untuk menerapkannya. Karena setelah ini kami bisa diskusi dengan kawan-kawan kami. Oke, di sini jadi adakah nanti yang dapat membantu Ibu dalam melakukan rencana ini atau dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Dukungan yang pertama dari siswa ya, Bu, karena tes non kognitif ini kan kita ngetesnya ke siswa, arahnya ke siswa, objeknya ke siswa. Yang kedua dari teman-teman sendiri, dari kawan-kawan rekan sejawat untuk melakukan diskusi dan kolaborasi. Kalau teman-teman semuanya kompak dan yes dengan strategi ini, maka insya Allah penerapan tes non kognitif, diagnostik non kognitif ini besok akan berjalan dengan lancar seperti rencana atau target yang akan kita capai. Seperti itu, Bu Reni. Oke, baiklah. Saya kira kita sudah sampai di akhir perbincangan, Ibu. Jadi apa yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan ini? Alhamdulillah, Bu Reni, saya ini kan galau, Bu Reni, dari tadi memikirkan di sekolah ini gimana caranya. Setelah ini kita ada dialog, ada percakapan ini, saya agak sedikit plong. Oh, ternyata saya harus berbuat seperti ini. Saya harus melakukan strategi seperti ini untuk dapat mencapai atau menangani masalah yang ada tadi. Sekarang alhamdulillah saya sudah menemukan solusinya. Jadi lega sekali, Bu Reni. Seperti itu perasaan saya, Bu Reni. Ya, alhamdulillah ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang Ibu inginkan. Semoga yang Ibu rancang tadi berhasil dan lancar ya, Bu Ika ya. Setelah ini bagaimana perasaan Bu Ika sekarang? Ya, Bu, agak berputus, Mas. Ya, bagaimana perasaan Bu Ika sekarang? Perasaannya alhamdulillah sangat luar biasa sekali, Bu. Sangat lega, sudah tidak ragu lagi sekarang, sudah optimis besok bisa menentukan pembelajaran berdiferensiasi, bisa menerapkan di sekolah dengan tadi teknik strategi yang nanti akan saya terapkan bersama kawan-kawan melalui tes non kognitif, diagnostik non kognitif nanti. Nah, yang seperti yang strategi yang tadi saya sudah kemukakan atau saya bicarakan ke Bu Reni. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Bu Reni ya. Iya, sama-sama Bu Ika. Nah, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya, mungkin di perbincangan selanjutnya, saya juga sudah tidak sabar mendengarkan cerita-cerita atau berbincang-bincang lagi dengan Bu Ika di pertemuan berikutnya nanti. Saya kira sampai di sini dulu ya perbincangan kita, Bu Ika. Iya, Bu Reni. Bu Reni. Sampai jumpa, Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Reni. Ya, sama-sama Bu Ika. Baik, terima kasih. Demikian tadi hasil kolaborasi antara di kelompok 2. Jadi sesuai dengan ketentuan bahwa silakan untuk kelompok 3 untuk sebagai observer untuk memberikan tanggapannya. Ya, silakan Pak Muammar, di-on-kan mic-nya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya nggak observer lah, ini urun-urun rembuk atau apa namanya. Kalau saya lihat dari percakapan tadi, saya lihat sangat mengalir sekali, bagus sekali Bu Ika sama Bu Reni. Kemudian Bu Ika curhatnya sudah mengalir, curhatnya sangat rapi, sangat runtut dan sangat bagus. Dan Bu Reni itu kalau saya nilai itu perfect lah Bu, 100 untuk Bu Reni. Artinya menjadi coach beneran Bu, menjadi coach yang sangat profesional dan itu sangat susah dilakukan. Kalau misalnya saya secara pribadi, saya ya Bu ya, itu sukanya menggurui. Sukanya menggurui. Dan itu kemarin sampai apa ya, kemarin itu sampai tek berapa kali, 6 kali, akhirnya kita latihan sampai 6 kali. Dan saya lihat Bu Reni pertanyaannya runtut, tirtanya mulai dari tujuan, identifikasi, rencana itu sudah disampaikan. Sangat bagus Bu Reni, saya sangat salut. Bu Ika juga curhatnya pas karena Bu Ika itu kebetulan coachingnya ya Bu ya. Jadi apa yang disampaikan Bu Ika, curhat tentang apa tadi, saya lupa, tes tadi kognitif dan lain-lain, itu sudah sesuai lah, udah bagus. Oke, menurut saya seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Muammar yang sedang memberikan tanggapannya. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan dari kelompok 3, silakan. Masih ada waktu ya Pak Irwan? Oke, silakan 1 menit 2 menit lah. Ya, silakan. Ada lagi yang mungkin memberikan tanggapan dari kelompok 3? Ada lagi? Oke, cukup kayaknya Pak Andin. Ya, mungkin tidak ada Pak ya. Baik, demikian presentasi dari kelompok 2 yang sudah mempresentasikan praktek coaching. Jadi itu yang bisa dapat kami tampilkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2 yang sudah menyampaikan presentasinya dengan baik.